1, 2, 3, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Mahendra Herianto dari kelompok 5 kelas A dengan NIM 260-201-191-401-07, jurusan Aquaculture, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Diponegoro. Kali ini saya akan melakukan praktikum manajemen kualitas air dengan mengukur 7 parameter yang berada di kolam perikanan. Untuk ukuran oksigen terlarut ialah Erlenmeyer 250 ml, botol BOD bening 120 ml, tisu, pipet tetes, dan label nama. Ini yang digunakan untuk pengukuran parameter oksigen terlarut ialah botol BOD, air sampel 125 ml, larutan MnOSO4, larutan NaOH, larutan H2SO4, larutan NaS2O3 0,025N, dan larutan amilum. Metode yang digunakan dalam pengukuran oksigen terlarut yaitu mengambil air sampel dan ditaruh di botol BOD 125 ml. Lalu menambahkan 20 tetes larutan MnOSO4 dengan pipet tetes. Dimasukkan. Nah, setelah selesai, pipet tetes ini dibersihkan menggunakan air. Kan mau dicampurin sama yang lain. Ya. Terus dilap pakai tisu biar bersih. Lalu habis ini dikocok sampai larutannya mengendap. Tambahkan larutan MnOSO4 1 ml, lalu ditambahkan lagi dengan larutan NaOH 1 ml, berarti 20 tetes lagi. Ini jangan lupa. Lanjut aja. Nah, ketika sudah 20 tetes, ini kita bersihkan lagi pipetnya. Ya. Dan dilap pakai tisu. Lalu ketika sudah, air sampel yang ditambahkan dengan MnOSO4 dan NaOH, lalu ketika sudah ditambah, ditutup dan dikocok sampai larutannya mengendap. Nih, berarti ini kalau sudah mengendap, ini larutannya udah mengendap, kita tambahkan H2SO4 1 ml lagi. Nih. Jangan lupa dibuka. Nah, kan sudah diteteskan 20 tetes larutan H2SO4, lalu dikocok lagi sampai larutannya berwarna kuning. Cocok. Nah, nggak dikocok-kocok sampai warnanya kuning kayak gini. Terus kalau udah dikocok kan sampai warnanya kuning, lalu dimasukkan ke dalam botol Erlenmeyer yang 250 ml itu sebanyak 50 ml saja. Aduh, botol pecah. Nah, udah.
ketika sudah, kita lakukan titrasi dengan 0,025 N Na2S2O3 hingga larutannya berwarna kuning muda. Nah, ini ditambahinnya pakai pipet. Set. Set. Nah, ketika sudah berwarna kuning muda seperti ini, lalu ditambahkan dengan 2 tetes amilum. Aduh. Ini tambahkan sampai timbul warna biru. Ini sampai berwarna biru kayak gini. Terus dilanjutkan dengan titrasi 0,25 N lagi oleh Na2SO2O3 hingga warnanya bening. Nah, ini tambahin sampai warnanya bening kayak gini lagi. Lalu dimasukkan ke dalam rumus. Grafik ini menunjukkan kandungan oksigen terlarut sampai 30 hari. Penurunan yang signifikan terjadi pada hari ke-25 yaitu 4,2 ppm dan yang sebelumnya 7,4 ppm. Penurunan oksigen terlarut pada perairan disebabkan oleh peningkatan air yang tercemar oleh penumpukan feses dan sisa pakan pada kultifan. Penurunan kadar oksigen terlarut yang drastis menyebabkan terjadinya peningkatan respirasi yang dilakukan oleh kultifan yang mengakibatkan pertumbuhan terlambat dan mengganggu kehidupan biota air. Solusi yang dapat dilakukan yaitu melakukan pergantian air kolam dan meningkatkan kerja aerator pada kolam. Menurut Sugianti dan Astuti 2018, kebutuhan DO minimum untuk ikan air terawa tropis yaitu lebih besar sama dengan 5 mg per liter atau 80% saturasi, sedangkan untuk ikan air laut tropis lebih besar sama dengan 5 mg per liter atau 75% saturasi. Untuk melakukan pengukuran parameter karbon dioksida, yaitu ada alat ukur, ada botol Erlenmeyer, ada tisu, ada pipet tetes, dan ada label nama. Bahan yang digunakan dalam mengukur parameter karbon dioksida yaitu ada air sampel 50 ml, ada larutan phenolphthalein, dan larutan natrium karbonat. Yang digunakan dalam mengukur parameter karbon dioksida yaitu dengan mengambil 50 ml sampel air dan dimasukkan ke dalam tabung Erlenmeyer. Nah, ketika sudah, ditambahkan dengan 2 tetes indikator PP dan diambil menggunakan pipet tetes. Nah, apabila tidak terdapat warna merah muda, lalu kita lakukan kembali dengan titrasi menggunakan natrium karbonat 0,045 N sampai berwarna merah muda. Nah, ini sebelum ditaruh kita bersihkan dahulu. Nah, ketika sudah berwarna merah muda, lalu kita melakukan pembacaan skala penurunan nitram dan memasukkannya ke dalam rumus.
indikator yang digunakan dalam mengukur parameter alkalinitas yaitu ada gelas ukur, ada tabung Erlenmeyer, ada tisu, ada pipet tetes, dan ada label nama dan kertas HPS. Untuk mengukur parameter alkalinitas yaitu ada air sampel 50 ml, ada larutan fenolftalein, larutan HCl 0,025 N, dan metil oranye digunakan dalam melakukan pengukuran parameter alkalinitas yaitu dengan mengambil 50 sampel air dan dimasukkannya ke dalam tabung Erlenmeyer. Nah, jika sudah, kita akan menambahkan 2 tetes indikator PP. Set. Cut. Nah, apabila tidak terjadi warna merah muda, kita tambahkan indikator MO atau methylene orange. 1-2 saja. Nah, kalau udah ini kan ada warna bekas tadi apa indikator MO, kita bersihin, cot, bagus juga deh. Set. Nah, lalu dititrasi dengan larutan 0,025 N HCl sampai larutan berwarna merah muda 11. Sudah merah muda 11. Dia udah pause lah, ribet amat sih. Lalu baca skala penurunan nitrian pada diuret dan lanjutkan dengan titrasi 0,025 N HCl hingga warna merah muda hilang. Ya. Nah, lalu catat jumlah hasil HCl yang digunakan dan masukkan pada rumus. Saya akan mengukur parameter PP, produktivitas primer, dengan menggunakan alatnya yaitu BOD terang dan COD untuk botol gelap. Dan ada bahannya yaitu kolam ikan lele. Nah, cara kerjanya, metodenya ini airnya diisi dengan air sampel, dengan air kolam sampai penuh, lalu dimasukkan ke dalam kolam dan ditunggu hingga 4 jam. Nah, lalu ketika sudah menunggu 4 jam, kita ambil botol BOD dan COD dari dalam kolam, lalu kita ukur oksigen terlarutnya. Pengukuran untuk parameter pH dengan menggunakan alat pH paper dan pH meter, lalu alat dan bahannya adalah kolam, air kolamnya. Nah, ini metodenya kertas pH-nya dimasukkan ke dalam air kolam atau air sampel selama beberapa menit sampai ada perubahan warna. Ketika sudah ditunggu beberapa menit, lalu kita akan mengukur pH meternya dengan pH papernya dan kita samakan.
suhu pengukuran parameter suhu menggunakan alat termometer raksa dan bahannya yaitu adalah perairan. Nah, termometer raksa ini kita pegang di talinya, lalu kita celupkan ke dalam kolam dan ditunggu sampai stabil suhunya. Nah, ketika sudah kita angkat, lalu kita lihat berapa suhunya. Untuk pengukuran parameter amonia digunakan alat yaitu ada gelas ukur, ada Erlenmeyer, ada pipet tetes, tisu, plastik, karet, dan label nama. Bahan yang digunakan untuk melakukan pengukuran amonia yaitu ada sampel air 50 ml, lalu ada larutan fenol dan larutan natrium nitroprusid. Yang digunakan untuk mengukur parameter amonia yaitu dengan masukkan sampel ke dalam Erlenmeyer 50 ml, lalu ditambahkan larutan fenol sebanyak 1 ml atau 20 tetes pipet tetes. Nah, jika sudah dihomogenkan dan ditambahkan larutan natrium nitroprusid sebanyak 1 ml atau 20 tetes. Ini sebelumnya dibersihkan dahulu. Nah, nah, jika sudah dihomogenkan lagi, lalu tutup Erlenmeyer menggunakan plastik dan karet. Nah, biarkan selama 1 jam untuk pembentukan warna dan masukkan ke dalam kuvet pada alat spektrofotometer. Lalu baca dan catat serapannya pada panjang gelombang 60 nanometer, 640 nanometer.